Selamat pagi Tribuners. Sekarang kita sedang berada di Pasar Bajulan, Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Ini sedang ada pemeriksaan dari Dinas Peternakan untuk mendeteksi ada ataukah tidaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang ada di sapi maupun kambing. Penyakit PMK ini memang cukup membahayakan bagi sapi maupun kambing karena penularan cukup cepat, yang ditanda itu dengan adanya kaki pincang pada sapi ataupun kambing. Kalau di mulut itu biasanya mulutnya terus berbusa. Nah, dengan ciri-ciri tersebut hewan yang bersangkutan dilarang untuk dibawa ke pasar hewan maupun dipotong ataupun disembelih, karena memang hewan tersebut dalam keadaan sakit sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, dari pemeriksaan sementara tadi aman-aman saja, tidak ada hewan sapi maupun kambing yang mempunyai gejala penyakit mulut dan kuku. Namun untuk lebih jelasnya nanti coba kita akan wawancara dengan petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Madiun. Masa-masa setelah Idul Fitri seperti saat ini memang pasar hewan akan menjadi lebih ramai karena semakin dekat dengan raya Idul Adha. Coba kita wawancara dulu. Mbaknya di belakangnya Pak Bagus. 500 meter. Pak Bagus agak keras ya. Pak, bisa dijelaskan alasan turun ke pasar hewan ini untuk apa? Dalam rangka untuk pemantauan dan juga pengendalian penyakit PMK yang saat ini merebak di Jawa Timur. Ini kita mengendalikan juga memantau supaya nanti tidak masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Tingkat resikonya apa, Pak? Tingkat risiko sebenarnya kalau ini bukan penyakit zoonosis ya, tetapi risiko yang kita hadapi itu penyebarannya sangat tinggi, sehingga bisa kalau misalnya terjadi kasus di Kabupaten Madiun, satu kecamatan itu nanti bisa kabupaten bisa kena semua. Bentuk pengecekannya seperti apa? Kita lihat dari sisi kesehatan, kita cek kakinya sama mulutnya. Tadi dari hari sudah ada laporan, Pak? Sampai saat ini sementara ini kita belum ada laporan. Kalau ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-cirinya yang pertama itu kalau PMK ini diikuti dengan suhu tinggi, kemudian kaki pincang, yang itu nanti dapat dikelirukan dengan demam 3 hari. Tetapi saya begitu melanjut ternyata ada luka di kakinya, dan diikuti nanti dengan hipersalivasi pada mulut, dan di mulutnya ada timbul lesi-lesi atau luka di rongga mulut. Kenapa sasarannya di Pasar Bajulan ini, Pak? Karena adalah pusat transportasi, pusat penyebaran ada di sini, karena pasar ini datangnya dari mana-mana, sehingga kita titik kita ambil di sini. Kalau penyakit ini apakah jenis yang baru atau gimana? Sudah lama sebenarnya, kita sebenarnya sudah bebas beberapa puluh tahun yang lalu, dan ini muncul kembali pertama kali di Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto, kemudian lanjut di Malang, Lumajang dan Probolinggo. Nah, ini kita antisipasi.
supaya nanti minimal kita sudah menahan laju penyebaran PMK yang ada di Jawa Timur. Anu Pak, sosialisasi terhadap masyarakat maupun peternak nanti bila menemukan ciri-ciri tadi seperti apa? Terima kasih. Jadi kita sudah sebarkan ke petugas kesehatan kecamatan. Jadi bila melalui kelompok juga, melalui pedagang juga, sehingga kalau menemui gejala seperti yang gejala PMK, mereka segera melaporkan ke petugas dinas tempat. Kemudian nanti petugas dinas tempat akan berkoordinasi dengan kami yang ada di bidang peternakan untuk melakukan tindakan surveillance maupun pengecekan. Kalau hari ini tadi pengecekan ada temuan apa Pak? Sampai hari saat ini kita tadi cek sampai beberapa puluh sapi dan kambing ini belum ada. Kita masih aman-aman saja. Kalau tadi ada penyemprotan di kulit sapi. Itu karena kita temukan ada luka di bagian mata, mungkin ada di bagian tubuhnya. Nah, itu bukan ciri dari PMK. Misalnya ditemukan PMK itu berarti nggak boleh dibawa ke pasar, nggak boleh dipotong dan lain-lain ya? Kalau kita temukan PMK, itu hewannya tidak boleh keluar dari kandang. Apalagi diperjualbelikan. Begitu nanti masuk di pasar, semuanya nanti akan membawa penyebaran itu ke masing-masing daerah masing-masing. Tapi pada prinsipnya PMK bisa disembuhkan nggak sih Pak? Bisa, bisa. Gimana Pak? Nanti dibawa ke dokter hewan atau nanti bisa panggil petugas? Ini sebenarnya gini, penyakit ini kan penyebabkan virus sebenarnya. Jadi penyebarannya sangat tinggi. Kalau disembuhkan bisa, kita hanya bisa menyembuhkan ini dengan meningkatkan daya tahan tubuh sapi itu sendiri. Dan untuk mengurangi penyebaran, ini saat ternak yang kena itu memang harus dikandangkan, tidak boleh keluar dari kandang, apalagi diperjualbelikan atau dipotong. Isolasi udah. Ya, kalau boleh dikatakan isolasi mandiri kalau sekarang ini. Pak, ini mungkin tips untuk peternak agar hewannya terbebas dari PMK gimana sih Pak? Sanitasi dan hygiene sanitasi. Dan juga bila ada ternak yang mengalami gejala sakit segera berhubungan dengan petugas kami. Artinya kebersihan kandang harus dijaga Pak. Betul. Siap. Sama tambahin ini apa? Di sini kan banyak yang sapi-sapi yang terutama dari luar Kabupaten Madiun. Ada upaya dari pemerintah untuk mencegah sapi-sapi itu masuk, apakah nanti akan dikarantina dulu atau bagaimana? Kalau ini sapi-sapi ini kan kita tidak bisa mengkarantina, tetapi kami berikan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi pada peternak, pedagang, supaya kalau misalnya ternaknya ada yang mengalami gejala PMK, untuk tidak dibawa ke pasar. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Pencegahannya iya, untuk mengendalikan itu.